Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya guru fikih di MI Yapinata, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di UIN Imam Bonjol Padang. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan uji kinerja atau UKIN sebagai bagian dari proses penilaian PPG. Materi yang akan saya sajikan adalah wudhu. Demikian pengantar dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipimpin sama Mas Baim. Duduk siap, berdoa mulai. Ya, terima kasih ya. Sekarang cek kerapihan terlebih dahulu. Sudah rapikah kalian pada pagi hari ini? Iya, oke. Ya, sudah rapi semua ya. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia. Silahkan duduk kembali anak-anak. Absen terlebih dahulu ya anak-anak. Semuanya masuk ya.
pada pagi hari ini kalian semangat. Bu Nur akan membacakan secara bersama-sama yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Mulai dengan bacaan ta'awudz ya. Kita mulai secara bersama-sama. Yuk. Sebelum ini, materi kemarin apa? Coba ada yang masih ingat? Apa? Pinter sekali. Kalian masih ingat materi yang Bu Nur berikan kemarin yaitu tentang syahadat. Nah sekarang apabila kalian sudah hafal syahadat, coba ayo kita lafalkan secara bersama-sama. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah anak-anak semua masih ingat materi yang Bu Nur sampaikan kemarin. Berarti kalian kemarin memperhatikan apa yang Bu Nur sampaikan. Untuk selanjutnya adalah Bu Nur akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang apa anak-anak? Wudu. Materi kita sekarang adalah wudu. Kalau materi yang kemarin adalah syahadat. Untuk materi baru Bu Nur akan melanjutkan dengan materi wudu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan ketentuan wudu dengan benar. Apa yang pertama? Peserta didik mampu menjelaskan ketentuan wudu dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik memahami tata cara berwudu dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mempraktikkan berwudu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terima kasih. Nah, ini adalah materi yang akan Bu Nur sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang wudu. Nah, tentunya ya, kalian sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, kalian semua pernah melakukan wudu.
wudhu terlebih dahulu. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan atau kalian lakukan terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan sholat? Wudhu. Mengerjakan wudhu. Iya, pintar sekali. Yang kedua, apakah anak-anak sudah pernah melakukan wudhu? Apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita berwudhu? Apa? Ya, pintar sekali Mbak Ani. Yang selanjutnya, apakah kalian yakin bahwa wudhu yang kalian kerjakan itu sudah benar? Nah, sekarang berwudhu. Apa tuh yang dimaksud dengan suci? Suci artinya bersih dari kotoran dan najis. Sedangkan wudhu adalah salah satu cara bersuci atau membersihkan diri kita dari kotoran, entah itu dari debu maupun dari najis. Terus umat Islam wajib bersuci sebelum melaksanakan sholat. Jadi kita semua sebelum melaksanakan ibadah sholat itu wajib melakukan wudhu. Yuk kita lanjutkan. Nah sekarang, sholat menjadi tidak sah jika tidak berwudhu. Sekarang Bu Nur mau bertanya, bisakah kamu melakukan wudhu? Bisa. Nanti Bu Nur akan mempraktekkan secara bersama-sama praktek wudhu, ya. Terus, bagaimana cara wudhu yang baik dan benar? Dilakukan dengan iya, pintar sekali anak-anakku. Sekarang kita akan urutan dari wudhu. Yang pertama adalah iya, pintar sekali. Membaca niat atau basmalah. Nah, niatnya ya. Kalau kalian belum hafal, kalian bisa membacanya dengan bismillah terus wudhu. Terus selanjutnya adalah mencuci kedua telapak Sampai pergelangan bersulat kedua telapak tangan hingga bersih dan terkena air secara sempurna. Mantap. Kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan. Di area sela-sela jari juga harus dibersihkan supaya debu-debu atau kotoran yang ada di sela-sela jari kita bersih. Nah, harus rata dan dikerjakan berapa kali? 3 kali. Ya, pintar sekali. Terus untuk selanjutnya berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil bersihkan gigi, bersihkan rongga mulut bersih dari sisa-sisa makanan. Maksudnya berkumur-kumur itu adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan, entah itu yang ada di mulut, nyelempet di dalam mulut, dan membersihkan gigi yang ada di sela gigi kita. Maka berkumur-kumur harus dengan serius. Urutan selanjutnya adalah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Tujuannya apa? Biar yang debu yang ada di hidung kita hilang. iya, pintar sekali. Selanjutnya adalah membasuh muka 3 kali. Piuk 3 kali, piuk 3 kali, harus rata terkena air. Urutan selanjutnya adalah membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Dari ujung jari dirogoi semua debu-debu kotoran yang ada di sela-sela jari sampai dengan siku. Dikerjakan sebanyak berapa kali? 3 kali. Dimulai dari tangan apa? Kanan. Mantap.
Yang ketujuh adalah mengusap rambut kepala sebanyak 3 3 kali. kali. Terus urutan yang kedelapan adalah mengusap telinga kanan dan telinga kiri sebanyak 3 kali. Yang kesembilan atau yang selanjutnya adalah mencuci kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dan dilakukan dengan kaki yang mana dulu? Untuk selanjutnya adalah membaca doa setelah wudhu atau bisa dilakukan dengan membaca Alhamdulillah. Nah sekarang ada syarat sah wudhu. Apa saja syarat sah wudhu? Islam. 2 balik. Memiliki hati sama, maksudnya telah sampainya usia seseorang terhadap kedewasaan. Yang ketiga, berakal, memiliki atau menggunakan akal dalam berpikir, bertindak, dan membuat keputusan. Yang keempat, bersih dari hadas besar. Sedangkan yang kelima, bersih dari najis dan mempunyai air yang suci. Berarti airnya harus bersih. Sekarang kita bacakan rukun wudhu. Tangannya di atas biar ingat semua. Ayo, tangannya di atas. Rukun wudhu ada 6. Antara lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Empat. Membantu Lima. kedua kaki sampai mata kaki. Enam. Tertib berurutan. Ya, pintar sekali anak-anakku. Nah, sekarang ada sunah wudu. Sunah wudu antara lain: satu, membaca bismillah; dua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air; yang ketiga, berkumur; yang keempat, menghirup air ke hidung; yang kelima, mengusap seluruh kepala; yang keenam, mengusap kedua telinga luar dalam dengan air yang baru; yang ketujuh adalah menyisir jenggot dengan jari. Lanjut ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja itu? Budak saja yang membaca ya. Nomor satu, keluarnya sesuatu dari kubul atau kelamin dan dubur. Contohnya ngentut. Nah, itu adalah hal yang membatalkan wudu. Terus yang kedua, tidur lelap. Jadi ketika sudah wudu ya jangan tidur. Nanti enggak batal. Yang ketiga, keluar darah sedikit, tergantung mazhab. Keempat, menyentuh kemaluan. Dan yang kelima adalah keluarnya cairan dari tubuh, contohnya pipis. Terus yang selanjutnya muntah. Mulai keluarkan muntah setelah wudu. Nah, kalian juga harus mengulang kembali untuk melaksanakan wudu. Yang ketujuh adalah hilang akal. Nah, hilang akal itu ngeder. Ya toh? Terus selanjutnya, yuk sekarang kita akan mempraktekkan wudu secara bersama-sama. Tadi Bu Nur pada awal sudah membicarakan, sudah menyampaikan tentang praktek wudu, tetapi kita memprakteknya tidak menggunakan air, hanya menggunakan gerakan saja. Yuk anak-anak, kita berdiri semua sayang. Iya, ayo yuk. Kita harus membaca niat di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Di sela-sela jari juga loh sayang. Terus yang kedua adalah kumur-kumur. Dilakukan berapa kali? Ya sayang, yuk kita gunakan. 3 kali. Terus yang ketiga adalah membasuh hidung. Biar hidungnya bersih. Yang keempat adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Nah, ini dia mau menit kan
bersihin semua. Sebanyak 3 kali dan dilakukan dengan tangan kanan terlebih dahulu. Sedangkan yang kelima adalah mengusap seluruh kepala. Biar debunya bersih. Yang keenam adalah bagian telinga dari bawah dulu seret, terus 3 kali seret, semua harus rata seret. Dan yang selanjutnya adalah kaki. Misalnya ada yang menghalangi celananya boleh dipelinting atau ditekuk. Nah, harus rata. Dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, dimulai dari kaki apa dulu? Setelah itu kita membaca doa wudu dengan bacaan Alhamdulillah. Nah, masih menghadap kiblat atau ke barat. Terima kasih, silahkan duduk kembali sayang. Bunda akan membagikan tugas kelompok. Jadi kalian tugasnya hanya mengurutkan, menempel urutan wudu secara runtut, tidak boleh dibolak-balik. Bisa dikerjakan. Harus dengan kelompoknya. Yuk kerja sama. Kelompoknya sudah selesai semua ya? Nah, sekarang ditutup dulu lemnya. Nah, sekarang kelompoknya Mbak Anin yang akan mempresentasikan. Ayo Mbak Anin, maju Mbak Anin. Dibacakan. Yuk sayang. Yang lain, kelompok lain duduk. Yuk. Teman-teman, ini hasil dari mempresentasikan urutan wudu yang benar. 1. Baca bismillah dan cuci tangan. 2. Kumur-kumur. 3. Basuh hidung. 4. Membasuh muka. 5. Membasuh tangan. 6. Mengusap sebagian kepala. 7. Membasuh telinga. 8. Membasuh kaki. Ya, terima kasih Mbak Anin sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, alhamdulillah dari masing-masing kelompok semuanya sudah benar. Sudah bisa mengurutkan secara runtut. Nah, sekarang kita kumpulkan dari masing-masing kelompok. Ketua kelompoknya mengumpulkan ke meja depan saya. Alhamdulillah dari tugas ini kalian sudah bisa bekerja secara bergotong royong. Sudah bisa mengerjakannya secara bersama-sama, saling bahu-membahu mengerjakan. Terima kasih. Aplaus untuk kerja keras kalian, kerja kelompok kalian semuanya. Nah, sekarang berdiri semua, yuk. Berdiri. Ya, kita akan ice breaking. Atau kita akan istirahat sejenak biar fresh kembali. Kita akan menyanyikan tepuk wudu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah fresh kembali? Sudah fresh? Sudah fresh ya? Nah, sekarang kalau kalian sudah fresh, sekarang ada tugas evaluasi. Kasih namanya masing-masing ya. Ini ada nih, ini dia kasih ada nama. Nah, nama panggilan juga boleh. Nama panggilan saja. Iya, sama-sama. Yuk, yang sudah mendapatkan soal bisa langsung dikerjakan. Kalian sudah mengerjakan semua. Terima kasih. Kita dari hasil pembelajaran kita tadi, materi apa yang sudah kalian pahami dalam pembelajaran ini? Iya, pintar. Materi wudu. Bagaimana menurut kalian yang paling sulit? Apakah ada yang sulit? Tidak. Terima kasih. Apakah kalian merasa senang?
wudhu adalah bersuci menggunakan air yang bersih untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas adalah keadaan seseorang tidak suci yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Wudhu dilakukan sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat dan ibadah menjadi sah. Iya. Terus manfaat dari bersuci: terbiasa hidup bersih, terhindar dari penyakit. Orang yang beriman selalu bersuci, memiliki akhlak mulia, hidup menjadi berkualitas. Mantap sekali. Untuk pembelajaran hari ini kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 1. Masih semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dari Bu Nur. Nanti dikemasi dulu alat tulisnya sayang. Yuk dikemasi dulu. Ini bener ya. Ya. Untuk lemnya ditaruh sini sayang. Lem. Sudah yuk, dikemas. Ya, sudah. Yuk, set. Yuk. Yang sudah selesai kemas, bisa siap. Udah biar di situ aja. Taruh di sini. Sudah siap? Ayo, Mas Kenaru. Dengan yang lainnya. Sudah siap?